Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OB. Kita mengenal satuan radian yang dipakai untuk menyatakan besar suatu sudut. Definisi dari satu radian adalah ukuran yang menyatakan besar sudut pusat yang menghadap busur lingkaran sepanjang R pada lingkaran yang berjari-jari R. Jadi ini adalah lingkaran yang berjari-jari R, asalnya ya, dia berjari-jari R, maka kita tetapkan di sini ya. Oke, ini panjangnya R, ya. Yang ini juga, oke, yang ini juga, ya. Jadi satu radian nanti dibentuk adalah sudut, begini ya, di sudut ini, dan ini sepanjang 1 R, maka dia akan terletak pada lingkaran ya. Ini yang disebut dengan satu radian. Satuan radian untuk menyatakan besar suatu sudut dan menentukan nilai fungsi trigonometri terkait dengan sudut itu. Kita mempunyai lingkaran yang berjari-jari R, maka kalau kita punya sudut sebesar theta seperti ini, maka theta radian itu didefinisikan sebagai panjang busur AB dibagi dengan jari-jarinya. Ya, dalam hal kita mengambil R itu sama dengan satu satuan, kita ambil ini satu satuan. Oke, maka kita akan punya bahwa theta radian itu sama dengan panjang busur AB. Jika kita mempunyai sudut sebesar theta radian dengan sisi terminalnya seperti ini, di sini sisi terminalnya, maka sisi terminal itu akan berpotongan dengan lingkaran yang berjari-jari satu. Taruhlah titik potongnya namanya titik P dengan koordinat x, y, maka kita punya hubungan bahwa x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dalam hal kita mengambil r itu sama dengan satu satuan, maka kita punya hubungan bahwa x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Saya buat pengaitan, taruhlah namanya W, dari himpunan bilangan real ke R2, taruhlah untuk R2 terlebih dahulu ya. Sebenarnya nanti bisa ke titik-titik yang terletak pada lingkaran yang berjari-jari satu, gitu ya. Jadi kalau saya mempunyai T dan saya membuat pengaitan T, saya kaitkan ke titik pada lingkaran satuan, maka nanti akan diperoleh tepat satu titik pada lingkaran itu. Maka W yang saya definisikan seperti ini adalah fungsi. Artinya setiap kali saya mengambil sebarang T di R, maka dengan pengaitan ini akan saya peroleh tepat satu titik yang berada pada lingkaran satuan. Memanfaatkan titik-titik yang ada pada lingkaran satuan, maka fungsi trigonometri yang pernah kita peroleh akan kita dapatkan hubungan seperti ini ya. Jadi sinus T itu sama dengan Y, cos T sama dengan X, tangen T sama dengan Y per X asal X nya tak 0, kemudian kosekan T sama dengan super Y dengan Y tak 0, kemudian sekan T sama dengan super X di mana X tak 0, dan kotangen T sama dengan X per Y dengan Y nya tak 0. Oke, sama seperti ketika kita membahas fungsi trigonometri dengan domain sudut dalam satuan derajat, maka kita juga perlu memperhatikan siapa yang menjadi domain dari fungsi sinus. Pengaitan T ke sinus T yang didefinisikan nilainya sama dengan X, maka setiap kita mengambil T anggota himpunan bilangan real, maka sinus T senantiasa terdefinisi, sehingga domain untuk sinus T bisa kita tetapkan adalah himpunan bilangan
real. Demikian juga untuk cosinus, kalau kita membuat pengaitan dari T, kita kaitkan ke cosinus T yang kita definisikan nilainya sama dengan Y, maka ketika kita mengambil sebarang T anggota himpunan bilangan real, maka cosinus T itu senantiasa terdefinisi dan tunggal ya hasilnya. Oke, sehingga kita bisa tetapkan bahwa domain dari cosinus adalah himpunan bilangan real. Untuk tangen, ketika kita membuat pengaitan T ke tangen T yang kita definisikan Y per X di mana X tak 0, maka ada satu nilai T di mana titik X, Y itu menghasilkan tidak boleh berada di titik 0, sekian gitu ya. Kan pengaitan T ke tangen T yang didefinisikan dengan Y per X, supaya dia terdefinisi maka kita harus menghindarkan suatu nilai T yang menghasilkan X sama dengan 0 ya, sehingga kalau kita perhatikan maka kita harus membuang nilai T yang panjangnya sekian ya, atau panjangnya sekian, atau panjangnya sekian, atau sebaliknya panjangnya sekian atau panjangnya sekian. Jadi kita akan buang nilai T yang besarnya 2N plus 1 Pi per 2, sehingga kita bisa mendapatkan pengaitan T ke tangen T yang kita definisikan seperti ini menjadi suatu fungsi dengan domain himpunan bilangan real tanpa mengikutkan nilai T yang nilainya sama dengan 2N plus 1 Pi per 2. Dengan cara serupa kita bisa mendefinisikan suatu fungsi cosinus yang pengaitannya kita definisikan cosinus T sama dengan 1 per X di mana X tak 0, maka kita temukan bahwa domainnya adalah himpunan bilangan real dengan tidak mengikutkan T yang nilainya NP. Demikian juga untuk secant gitu ya, maka domainnya adalah himpunan bilangan real dengan tidak mengikut sertakan T yang nilainya 2N plus 1 Pi per 2. Yang terakhir, ketangan T menjadi fungsi dengan domain adalah himpunan bilangan real dengan tidak mengikutkan nilai T yang besarnya NP.